Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5, kelas A Prodi Teknik Logistik Universitas Pendidikan Indonesia. Pada Zoom meeting kali ini, saya Farindri Arshika sebagai moderator yang akan memandu berlangsungnya kegiatan presentasi artikel ilmiah dengan judul permasalahan dan tantangan inventory logistik pasca new normal COVID-19. Sebelum presentasi dimulai, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 5 terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Farindri Arshika, lalu ada rekan saya, Reza Oktaviani Akbar, dan ada Trirahmi Pamela Putri, dan yang terakhir yaitu Yani Stiani. Pokok pembahasan pada presentasi ini adalah yang pertama pendahuluan, lalu dilanjutkan dengan hasil dan pembahasan, yang ketiga metode, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Langsung saja pada pokok pembahasan pertama, yaitu pendahuluan. Maraknya pandemi COVID-19 berdampak pada kehidupan manusia dan operasional bisnis di manufaktur dan rantai pasokan umum, termasuk industri logistik. Berbagai ancaman dan tantangan dihadapi perusahaan di bidang jasa logistik yang juga terdampak dari wabah tersebut. Meskipun selama pandemi berlangsung, bisnis mengalami perkembangan pesat, perusahaan logistik di saat yang bersamaan juga harus menghadapi dan mengatasi berbagai tantangan yang muncul, agar dapat mencapai keuntungan penuh. Sektor e-commerce di Indonesia melonjak naik semenjak pandemi COVID-19. Dengan adanya kerjasama antara e-commerce atau e-marketplace dengan perusahaan ekspedisi eksternal seperti JNE, JNT Pos Indonesia, Secepat, ID Express, ataupun GoSend, tentunya banyak perubahan yang dialami sejak terjadinya pandemi di Indonesia. Hal ini memberi dampak kepada dunia logistik, karena industri ini memiliki kaitan erat dengan aktivitas di kehidupan. Adapun tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menginformasikan dan menjelaskan apa saja yang menjadi permasalahan dan tantangan di industri logistik, khususnya pada sistem inventory pasca new normal COVID-19, di mana inventory logistik merupakan salah satu bagian terpenting dari industri ini. Selanjutnya yaitu pembahasan tentang metode. Tipe penataan yang digunakan ialah riset literatur review maupun riset kepustakaan yang berfokus pada hasil penataan yang berkaitan dengan topik maupun variabel penataan. Proses dalam melaksanakan literatur review ialah sebagai berikut. Yang pertama, mencari jurnal dengan kata kunci. Kata kunci yang digunakan adalah Global Logistic Inventory Problems and Challenge dan tantangan sistem logistik pasca normal pandemi COVID-19 di Indonesia. Yang kedua yaitu melakukan perbandingan dari jurnal-jurnal acuan riset terlebih dahulu dengan membiasakan hasil riset jurnal tersebut dengan kerangka konsep dalam penelitian ini ialah problem solving dari setiap permasalahan yang berdampak pada inventory logistik pada saat COVID-19. Lalu yang ketiga yaitu pencarian harian. Periset memperoleh 10 harian riset baik itu jurnal ilmiah biasa ataupun jurnal riset nasional. Setelah lewat sebagian tahapan, kemudian penulis membenarkan 5 harian riset yang cocok dengan tema yang dibahas. Lalu yang keempat yaitu merumuskan hasil dari jurnal acuan yang disesuaikan dengan tujuan riset literatur review, ialah untuk menganalisis seberapa berartinya memahami permasalahan dan tantangan inventory logistik. Yang kelima yaitu rangkuman dalam literatur review. Riset ini menimpa apa saja keterampilan pembacaan masalah pada inventory logistik di era COVID-19 dan seberapa penting sejumlah perubahan yang berdampak dari tantangan inventory logistik serta cara menjawab tantangan tersebut. Lalu yang terakhir yaitu total harian riset dalam penulisan ini adalah 5 harian acuan, selaku informasi yang hendak digunakan dalam penataan hasil serta ulasan. Pembahasan selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Reza Oktaviani. Pembahasan yang pertama yaitu industri pada era normal baru. Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) memperkirakan perdagangan global menurun sebesar 32% 2020. Sustainability of digital technology semakin menjadi dampak utama dalam industri di era new normal. Hal ini mengharuskan dipercepatnya implementasi Industri 5.0. Oleh karena itu, diharapkan terjadinya pemulihan industri setelah pandemi COVID-19 serta produktivitas ekonomi dengan tetap memperhatikan kesehatan lingkungan dan kerukunan sosial untuk mencapai Sustainable Development Plan pada 2030. Menurut pernyataan Guritno pada tahun 2020, di era pasca COVID-19, pengunjung wisatawan mengalami penurunan yang sangat signifikan. Kebiasaan wisatawan tentunya perubahan terutama dalam pengambilan keputusan berwisata. Pengalaman wisatawan yang mengunjungi destinasi perlu diperhatikan untuk memberikan rasa aman dan nyaman, sehingga manajemen destinasi pariwisata perlu membuat strategi yang baru. Next.
Selanjutnya, unggulan teknologi yang dapat mempertahankan usaha ekonomi baik saat pandemi hingga pasca pandemi, yaitu penggunaan aplikasi digital e-commerce. Perkembangan e-commerce pasca pandemi mempunyai kendali lebih besar atas pasar, sehingga banyak bisnis dan platform digital menjadi lebih berkembang, menurut Saragi dan kawan-kawan pada 2020. Next. Di sini ada data yang menunjukkan bahwa aplikasi Shopee menduduki peringkat atas dalam kunjungannya beberapa waktu ke belakang. E-commerce di Indonesia semakin sengit melihat ketergantungan masyarakat di masa pandemi terhadap dagangan juga meningkat, sehingga hal ini dinilai sebagai peluang bagi pengelola platform digital dan pelaku usaha pengguna platform digital. Peningkatan pengguna e-commerce dipicu banyaknya gratis ongkos pengiriman hingga cashback menjadi hal yang diincar oleh masyarakat. Pokok pembahasan selanjutnya akan dipresentasikan oleh Tri Rahmi. Baiklah, pokok pembahasan selanjutnya yaitu mengenai akses berbelanja online platform Shopee di era new normal. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ivan dan kawan-kawan yang berjudul Analisis Fitur New Normal sebagai Display Shopee dalam membentuk pola konsumsi pada masa COVID-19. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa hadirnya Shopee Pay sebagai pembayaran transaksi memudahkan pengguna saat berbelanja maupun bisnis secara online. Hal tersebut sudah sesuai dengan penerapan transaksi digital di situasi pandemi sampai pasca pandemi oleh Bank Indonesia. Shopee juga meluncurkan kanal bernama New Normal yang ada pada beranda aplikasi yang memberikan kemudahan ke berbagai kebutuhan seperti produk kesehatan dan kebutuhan pokok lainnya. Fitur ini ada untuk memudahkan masyarakat Indonesia selama era New Normal. Dengan adanya ide ini diharapkan mendukung masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan selama pasca pandemi. Selain itu juga dapat mengembangkan hasil bisnis baru bagi masyarakat yang ingin berjualan dengan aman. Next. Pokok pembahasan selanjutnya yaitu mengenai analisis kualitas jasa pengiriman logistik ID Express di era new normal. Berdasarkan artikel yang berjudul Analisis Kepuasan Pelanggan terhadap Kualitas Pelayanan Jasa Pengiriman Logistik di Era New Normal pada studi kasus ID Express, menunjukkan bahwa jasa pengiriman logistik ID Express pada masa new normal ini di studi kasus Sarba Gita dinilai memberikan tingkat kepuasan yang tinggi kepada pelayanan. Hal tersebut ditunjukkan melalui teori Customer Satisfaction Index dengan nilai sebesar 81,79%. Selain itu juga diperoleh melalui hasil data review customer pengguna ID Express mengenai pelayanan yang diterima selama menjadi customer ID Express. Pokok pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, Yani Setiani. Baik, pokok pembahasan yang terakhir yaitu strategi pemulihan e-commerce di era new normal. Penelitian dalam pokok bahasan ini dilakukan oleh Suwandi dan kawan-kawan tahun 2022 yang berjudul Impact Analysis of COVID-19 Pandemic on E-commerce in Indonesia, Business and Recovery Strategies in the Era of New Normal. Hasil yang didapatkan ialah terkait strategi pemulihan e-commerce di era new normal. Lalu yang pertama, yaitu analisis konsumen dan marketplace. Strategi ini akan mempengaruhi sistem e-commerce logistik dengan persyaratan inventaris dan fasilitas untuk mencapai efektivitas dan efisiensi yang dilakukan secara berkala. Setelah itu, perlu dipahami juga tujuan dan kegunaan dari masing-masing platform e-commerce. Lalu yang kedua ada pemilihan pemasok. Bisnis e-commerce dapat dibantu oleh penentuan supplier dalam berbagai macam aspek. Prioritas dan kebutuhan perusahaan merupakan salah satu faktor dalam menentukan jumlah supplier. Maka dari itu dibutuhkan komitmen dan kerjasama yang baik serta berkelanjutan antara pelaku bisnis e-commerce dan supplier. Lalu yang ketiga adalah strategi persediaan. Tiap perusahaan bisnis e-commerce memiliki prinsip dan strategi yang berbeda. Jika terjadi kelebihan barang yang dipesan, maka akan muncul biaya untuk persediaan, risiko kehilangan, kerusakan, kedaluarsa, dan lain-lain. Lalu yang keempat, ada strategi penanganan fasilitas dan barang. Di era new normal, bagi pembisnis e-commerce dalam menjaga sterilitas barang yang akan dikirim diantaranya adalah dengan memberi desinfektan dengan rutin dan menyediakan masker juga sarana cuci tangan. Lalu yang kelima adalah strategi distribusi. Distribusi atau pengiriman barang dapat dijadikan pilihan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas dalam sistem logistik. Keputusan ini dapat dibuat dengan menggunakan penyedia pasar layanan terkait pengiriman. Pengembangan bisnis e-commerce di Indonesia berdampak positif bagi perusahaan jasa transportasi dengan meningkatnya aktivitas pelayaran baik
domestik maupun internasional. Next. Lalu kesimpulan. COVID-19 mengakibatkan kesulitan baru bagi beberapa sektor logistik, mulai dari kehilangan keuntungan, kehilangan pekerjaan, hingga kesulitan untuk membeli kebutuhan pokok. Maka dari itu, peran e-commerce sangat membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan juga membantu meningkatkan bisnis. Untuk melakukan pembiasaan di era new normal ini, maka diperlukan strategi dalam pemulihan bisnis dan industri setelah pandemi COVID-19, serta produktivitas ekonomi dengan menjaga keseimbangan antara kelestarian lingkungan dan keadilan sosial untuk mencapai agenda pembangunan berkelanjutan tahun 2030. Next. Lalu berikut adalah referensi yang digunakan dalam menyusun artikel ilmiah dari kelompok kita. Baik, terima kasih presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.